Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang analisis dan pseudocode dari sebuah program kasir yang menggunakan C# di Android Studio. Langsung saja kita mulai. Nah, di sini adalah kode-kodenya, dan yang ini adalah analisis dan pseudocode-nya. Nah, di sini ada sebuah soal, yaitu Anda adalah seorang programmer. Anda diminta untuk membuat sebuah aplikasi kasir dari sebuah kafe. Aplikasi kasir tersebut harus memiliki fungsi untuk mencetak nota. Dalam aplikasi tersebut, selain berisi item makanan, minuman, harga satuan, harga total, jumlah bayar, dan uang kembalian, aplikasi tersebut harus mampu mencetak nama pelanggan, tanggal dan jam pelanggan, serta nama kasir. Nah, dari soal di atas, analisisnya yaitu kita disuruh untuk membuat sebuah program kasir untuk menampilkan yang pertama itu menu makanan dan minuman, yang kedua harga satuan dan harga total, yang ketiga jumlah bayar, yang keempat nama pelanggan, dan yang kelima nama kasir, dan yang keenam yang terakhir tanggal dan waktu pemesanan. Nah, dari analisis di atas saya membuat sebuah pseudocode, yaitu yang pertama mulai, kemudian yang kedua memasukkan nama pemesan, dan yang ketiga setelah memasukkan nama pemesan akan menampilkan selamat datang di Cafe Purba-Mora. Jadi cafe ini saya namakan Cafe Purba-Mora. Kami melayani pembelian berbagai jenis menu, dan juga pada tahap yang keempat itu tampilkan menu makanan dan minuman beserta kode dan harga. Nah, setelah kita memasukkan nama pemesan, jadi kursor itu nantinya akan menampilkan kata sambutan, itu selamat datang, dan juga akan menampilkan menu pilihan makanan dan minuman beserta harga dan juga kodenya. Nah, setelah itu kita memasukkan jumlah barang yang ingin kita beli, yang ingin membeli. Kemudian tahap berikutnya kita memasukkan nama kasir. Nah, setelah kita masukkan nama kasir nanti, kursornya akan memasukkan tahap berikutnya, kita akan memasukkan kode barang, yaitu 0 sampai 5 karakter. Nah, jadi kenapa 0 sampai 5 karakter di sini? Karena pada kode barang ini hanya terdapat sampai 4 angka saja. Nah, kemudian kita memasukkan harga barang, yaitu 1000 sampai dengan 1 juta. Nah, karena setelah itu kursor akan menampilkan barang yang dibeli dan total harga. Nah, contohnya itu seperti yang di bawah ini. Nah, kemudian kita memasukkan uang bayar. Nah, jika uangnya tidak cukup, maka kursor akan menampilkan maaf, uang Anda tidak cukup. Nah, apabila uang Anda cukup atau lebih, maka akan melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu tampilan uang kembali jika uang Anda lebih. Dan kemudian kursor akan menampilkan ucapan terima kasih telah melakukan pemesanan. Nah, setelah itu kursor juga menampilkan waktu dan tanggal pemesanan selesai. Nah, di sini ada soal yang berikutnya, tapi soal berikutnya ini nanti dibahas ke video kedua. Ya, kita akan masuk ke codingannya. Nah, di sini seperti yang dijelaskan tadi, saya menggunakan codingan C# di Android Studio. Nah, pada script yang pertama ini saya menggunakan sistem console write, yaitu untuk memasukkan nama pemesan.
Nah, masuk dari sistem konsul wait ini. Nah, setelah kita memasukkan nama pemesan, baru kursor akan menampilkan kata sambutan, yaitu selamat datang, dan juga akan menampilkan menu pilihan makanan dan minuman. Pada kata sambutan dan menu pilihan ini saya menggunakan konsul wait line, itu nanti akan ditampilkan oleh kursor. Nah, kemudian kita akan menginput jumlah pesanan dengan menggunakan kondisi do will. Nah, di sini kita memasukkan jumlahnya, kemudian kita memasukkan jumlah barang 1 sampai dengan n, dan itu artinya seperti jumlah kurang dari sama dengan 1, kemudian jumlah lebih dari 50. Nah, pada berikutnya kita akan menampilkan nama kasir. Nah, nama kasir ini saya menggunakan sama dengan nama pembeli, yaitu memakai sistem konsul wait. Nah, kemudian kita setelah memasukkan nama kasir, kursor akan menampilkan kode barang atau suruh memasukkan kode barang dan juga harga barang. Nah, di sini saya menggunakan kombinasi array untuk memasukkan kode barang dan juga harga barang. Nah, di sini saya masih menggunakan do will juga. Nah, untuk memasukkan kode barang 0 sampai 5 karakter, tampilannya yang keluar yaitu kode barang itu tidak melebihi dari angka 5 karakter. Kemudian kita memasukkan harga barang, itu harganya juga kita batasi dengan harga 1.000 sampai dengan 1 juta. Nah, pada kondisi di bawah ini yaitu kita membuat user harus input harga barang antara 1.000 sampai dengan 1 juta. Jadi nanti harganya itu maksimalnya 1 juta, minimalnya 1.000. Nah, kemudian di sini kita akan menampilkan list harga dan barang yang dibeli. Nah, sama di sini saya masih menggunakan juga konsul wait line, itu nama barang yang dibeli. Nah, kemudian kita akan menampilkan total harganya. Setelah kita di sini menggunakan do juga, do dengan will. Nah, pada script yang ini, di sini kita memasukkan logika untuk mendapatkan uang kembali dari uang bayar yang input oleh user, yaitu logikanya adalah kembali sama dengan bayar kurang total. Nah, pada step berikutnya di sini kita menginput uang bayar. Jika menginput di sini kita input uang bayar lebih kecil dari harga total. Nah, jadi jika uang bayar lebih kecil dari harga total atau uang bayar tidak mencukupi, kursor akan menampilkan maaf, uang Anda tidak cukup. Nah, kemudian jika kondisi bernilai benar atau input bayar lebih besar dari harga total, maka kursor akan menampilkan uang kembali. Dan di sini saya masih menggunakan juga konsul wait line untuk menampilkan kursor. Nah, setelah itu kita akan mencetak ucapan terima kasih. Nah, kita menggunakan konsul wait line juga. Nah, setelah itu akan mencetak waktu dan tanggal. Nah, di sini saya menggunakan konsul wait line data time .now.toString. Gunanya yaitu
untuk menampilkan tanggal dari pemesanan saat kita pesan juga. Nah, coba kita akan menjalankan aplikasinya. Nah, di sini karena saya memakai sistem consolidate tadi, kita memasukkan nama pemesannya. Nah, kita akan menampilkan selamat datang di Kangkung Bermola, terus menampilkan menu pilihan dan juga menu makanan. Di sini kita disuruh untuk memasukkan jumlah barang 2 saja. Nah, di sini juga kita akan disuruh untuk memasukkan nama kasir, yaitu nama kita sendiri, dan kita sebagai kasir. Nah, di sini juga harus kita disuruh untuk memasukkan kode barang pertama. Nah, kode barang itu yang seperti 4 karakter. Nah, kemudian kita masukkan harga barang yang pertama. Tadi kita memilih kentang goreng, itu harganya 10.000. Dan enter, kita masukkan kode barang yang kedua. Ini saya pilih minumannya yaitu kopi, dan kode barangnya 4. Nah, harga kopi itu 8.500 ya. Terus kita enter. Nah, di sini perusahaan menampilkan barang yang dibeli dan juga total harganya. Nah, total harganya adalah 18.500 ya. Nah, di sini uang bayarnya misalnya 20.000. Nah, perusahaan akan menampilkan uang kembali yaitu 1.500. Nah, perusahaan akan mengucapkan terima kasih, kami akan melayani pembelian Anda. Nah, juga di sini ada tanggal, ada bulan, tanggal dan tahun beserta waktunya juga ya. Dan itu saja dari saya. Jika ada kesalahan dalam berbicara mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.